Ya puji Tuhan, shalom. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus dimanapun juga kita berada. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Pendeta Lendra Karundeng. Saya percaya saudara, biar melalui channel ini benar-benar bisa memberkati banyak orang, semakin cinta Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Haleluya. Mari Bapak ibu saudara dukung terus channel saya dengan tekan like, subscribe dan share. Bagikanlah khotbah-khotbah ini kepada siapapun juga, teman-teman kita, sanak saudara kita, biar benar-benar melalui firman Tuhan ini semakin banyak orang diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak ibu saudara, sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini Tuhan, karena pertolongan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini, menjalani aktivitas kami sepanjang hari. Semua karena berkat dan anugerah daripada Engkau. Biar senantiasa Tuhan melalui kuasa firman Tuhan, Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami semua. Bagi pemirsa-pemirsa dimanapun juga mereka berada, biar Roh Kudus yang bekerja di dalam hati pikiran mereka Tuhan, sehingga taburan benih firman yang akan disampaikan sebentar itu benar-benar boleh memberkati mereka semua. Itu benar-benar boleh membawa mereka Tuhan semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba siap bekerja sama dengan Roh Kudus menyampaikan isi hatimu. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Saudara, Alkitab katakan begini. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Artinya saudara, satu saat nanti Tuhan akan menyudahi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Petrus pasalnya yang ke-3 ayat 10 sampai 11 berkata demikian. Tuhan datang itu seperti pencuri. Dan kita tidak tahu saudara kapan Tuhan akan datang. Yang pasti ketika Tuhan datang, dia berfirman, dia datang seperti pencuri. Saudara, mungkin kita lagi enak-enak tidur, atau kita lagi enak-enak makan, atau kita mungkin lagi mandi di kamar mandi, atau mungkin saudara kita lagi shopping, atau kita lagi bekerja dan lain sebagainya. Tiba-tiba saudara Tuhan datang. Kita tidak tahu. Saudara, yang pasti firman Tuhan berkata, Tuhan datang itu dia tidak akan pernah beritahu kepada kita, karena dia datang seperti pencuri. Seorang pencuri ketika dia mungkin mau mencuri di rumah seseorang, tidak mungkin dia berkata begini kepada orang tersebut, nanti sebentar malam aku akan datang mencuri di rumahmu ya. Nggak mungkin saudara. Sudah pasti dia akan datang secara diam-diam. Dia akan datang tanpa diketahui oleh tuan rumah. Ya, demikian juga Tuhan. Karena firman Tuhan yang katakan saudara, Tuhan datang itu seperti pencuri. Haleluya. Saudara, firman Tuhan katakan begini, ya. Satu saat nanti akan datang masanya, ya. Tuhan akan menghancurkan bumi ini beserta dengan unsur-unsur bumi. Dan semua yang ada di atas bumi akan hilang lenyap. Saudara, bayangkan ya. Ketika saudara kita membangun rumah yang mewah. Kita mungkin sudah membangun toko yang besar. Perusahaan yang bonafit. Kita membeli mobil yang mewah. Kita membeli tanah sampai berhektar-hektar. Dan lain sebagainya saudara. Saudara, apa gunanya semua apa yang kita punya di dunia ini? Sedangkan Alkitab mencatat satu saat nanti
Tuhan akan datang menghancurkan bumi ini beserta dengan unsur-unsur bumi, dan apa yang ada di atas bumi akan hilang lenyap. Haleluya. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata, saudara, ya. Dia katakan begini, saudara. 2 Petrus, ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu itu kan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Haleluya. Saudara, ini Alkitab begitu jelas berfirman, Tuhan akan menghancurkan bumi ini beserta dengan apa yang ada di atasnya. Untuk itu, saudara, apakah kita tidak boleh membangun? Apakah kita tidak boleh membeli sesuatu? Apakah kita tidak boleh menimbun harta yang banyak? Apakah kita tidak boleh bekerja dan lain sebagainya? Bukan seperti itu, saudara. Yang pasti, firman Tuhan berkata, saudara, biarlah sebelum kedatangan itu tiba, ya, sebelum hari itu tiba, mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan diri, ya, supaya kita tidak menjadi seperti perempuan yang bodoh, tapi kita boleh menjadi seperti perempuan yang bijaksana. Sebelum mempelai datang, mereka benar-benar mempersiapkan segala sesuatu. Harus ada pelita, harus ada minyak, supaya ketika mempelai itu datang, semuanya sudah mereka sediakan dengan rapi. Tetapi si perempuan bodoh, dia cuma mempersiapkan pelita tapi tidak ada minyak. Guna apa, saudara? Saudara, pelita itu berbicara tentang hati kita. Minyak itu berbicara tentang firman. Jadi biarkanlah kiranya hati kita ini terus-menerus diisi dengan firman Allah. Karena firman Allah yang akan membentuk hidup kita, karakter kita, supaya kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, Tuhan memberikan kekuasaan kepada manusia untuk berkuasa atas tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, dan semua yang ada di dunia ini berada di dalam kekuasaan manusia. Saudara, dan saya mau kasih tahu, saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kenapa dia mau jadi manusia? Karena dia tidak pernah mengingkari janjinya. Karena dia sudah berkata dan berfirman, ya, manusia diberikan kekuasaan untuk berkuasa atas hewan, tumbuh-tumbuhan, ternak, dan semua yang ada di dalam bumi ini. Makanya ketika dia datang ke dunia ini, dia menjadi manusia, supaya dia bisa berkuasa atas bumi ini. Walaupun mungkin dia Tuhan, tetapi dia yang berjanji dan dia yang berfirman, dan dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Haleluya. Saudara, untuk itu Bapak Ibu Saudara, ya, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mau jadi sama seperti manusia. Kita juga harus tahu diri, kalau kita mau ke sorga, sorga Yesus punya, kita harus jadi sama seperti Yesus. Artinya harus berusaha berjuang, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan jelas katakan begini, saudara, ya, kalau semuanya itu akan terjadi, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bahkan di ayat lain berkata, saudara, sedangkan orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Haleluya. Saudara, memang kita sebagai manusia, saudara, kita tidak pernah luput dari segala kesalahan, kelemahan, kekurangan kita. Tetapi ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saudara, maka hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup kita
biar kita boleh hidup berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Saudara, dan firman Tuhan katakan begini. Ya. Dia katakan begini, saudara. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Saudara, ketika kita mengalami masalah, terkadang saudara, pertama-tama yang menguasai hidup kita adalah roh ketakutan, roh kepanikan. Nah, kalau ketakutan, kepanikan sudah menguasai hati kita, saudara, satu-satunya kita bisa salah bertindak. Kita bisa salah melakukan segala sesuatu tanpa kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu benar gak di mata Tuhan atau tidak. Ya. Tetapi saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata, kuasailah dirimu supaya kamu tenang. Artinya, bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh ketenangan? Firman Tuhan berkata, hanya dekat kepada Tuhan saja kita tenang. Ya. Berarti saudara, kita gak bisa tenang kalau kita gak mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti pujian berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, kita benar-benar berseru kepada Tuhan, saudara. Artinya saudara, hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup memberikan ketenangan di dalam hati kita. Ketika kita mulai tenang, saudara, akhirnya kita mulai mendengarkan suara Tuhan berbicara di dalam hati kita. Ya. Jadi artinya saudara, kita tidak bisa salah melangkah lagi. Kita tidak bisa salah lagi untuk mengambil keputusan, untuk melakukan segala sesuatu. Tapi karena kita sudah datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memperoleh ketenangan. Tuhan yang akan datang memberikan kekuatan, bahkan solusi, bahkan jalan keluar di dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi. Saudara, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Ya, terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan, akhirnya menyesal, bukan di depan, tapi menyesalnya di belakang. Tapi keputusan itu sudah kita ambil. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memperoleh ketenangan. Firman Tuhan berkata, saudara, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan buat kamu. Ketika saudara saya mengalami masalah, itu yang saya alami. Ya, masalah benar-benar menghimpit hidup saya. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya mencari hadirat Tuhan, saya merasakan bahwa ada ketenangan dalam roh saya. Ya, akhirnya saya bisa mendengarkan Tuhan berbicara lewat hati nurani saya. Karena firman Tuhan berkata, saudara, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, roh Allah diam di dalam kamu. Barang siapa membinasakan bait Allah, aku akan binasakan dia. Artinya saudara, tubuh kita ini tempat kediamannya roh Allah. Jadi ketika kita punya masalah, ada roh Allah di dalam hidup kita. Ya, ketika kita mencari Tuhan, saudara, dia bisa berbicara lewat hati nurani kita. Sehingga kita tidak salah mengambil keputusan, kita tidak salah langkah, dan kita tidak salah bertindak. Tapi benar-benar ketika kita melakukan segala sesuatu, semua karena keputusan dari Tuhan, bukan karena keputusan yang kita ambil. Karena saya percaya saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu, kalau kita mengambil keputusan dengan keinginan kita sendiri, maka saya percaya saudara, itu pasti akan gagal. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu karena kita bertanya Tuhan, karena kita mencari Tuhan, maka hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup mengarahkan setiap jalan kita, biar kita tidak salah jalan, tapi benar-benar kita boleh berjalan sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hidup kita dari sekarang. Karena Alkitab yang katakan, ya, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Jangan lagi kita bermain-main dengan dunia ini. Jangan lagi kita bermain lumpur terus. Jangan lagi kita bermain dosa terus. Tetapi mari saudara, kita mempersiapkan rohani kita supaya benar-benar hati kita ini terus-menerus diisi dengan firman Tuhan. Karena hanya kuasa firman Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup kita. Hanya kuasa firman Tuhanlah yang sanggup meluruskan setiap jalan kita. Dan hanya kuasa firman Tuhanlah yang bisa memberikan ketenangan, kekuatan. Dan hanya firman Tuhanlah seperti pesawat yang akan membawa hidup kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Amin.
Dan ketika kita datang kepada Tuhan, saya percaya saudara, kita bisa memperoleh ketenangan dari Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Mari saudara kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mengajarkan kami supaya kami Tuhan menguasai diri kami, biar kami bisa hidup tenang, dan kami harus mencari wajah Tuhan, karena kami tahu hanya dekat kepada Tuhan saja kami bisa memperoleh ketenangan. Karena kami tahu Tuhan bahwa sesungguhnya kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Untuk itu kami harus berjaga-jaga dan berwaspada supaya kami tidak bermain-main lagi dengan dunia ini, tapi kami mau hidup sadar dan bertobat dan mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Berkati Tuhan semua pemirsa, penonton dimanapun juga mereka berada. Biar Roh Kudus-Mu terangi hati mereka Tuhan. Biar kuasa firman Tuhan ini benar-benar sanggup mengubah mereka. Semakin mereka cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bertobat di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Dan biarlah firman Tuhan ini benar-benar boleh memberkati kita semua. Dan jangan lupa saudara, dukung terus YouTube saya. Tekan like, subscribe, dan share. Ya, bagikanlah firman Tuhan ini kepada teman-teman kita siapapun juga yang kita jumpai. Biar semakin banyak orang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.